Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab selanjutnya, yaitu pada bab 6. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang mendapatkan pemahaman dari sistem klien pengendalian internal. Titik 1 ada internal control definite. Di sini itu pengendalian internal itu adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sistem, proses, struktur, dan tugas. Nah, proses internal ini dia dirancang dan diterapkan dalam dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personil lainnya untuk memberi jaminan wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, efisien operasi, dan kepatuhan hukum yang berlaku. Kedua, objective of internal control. Nah, di sini tujuan pengendalian internal itu ketika tujuan pencatatan transaksi itu telah dipenuhi, maka akan menghasilkan saldo akhir. Dan tujuan ini akan disesuaikan dengan aksesi yang relevan. Aksesi yang relevan itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada real. Nah, dia realnya itu nyata. Memastikan bahwa transaksi itu fiktif atau duplikatnya itu tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua ada record. Record ini dia direkam untuk mencegah atau bisa mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Dan yang ketiga ada value, yaitu berharga. Dia itu memastikan bahwa jumlah itu telah benar ditetapkan untuk transaksi. Dan yang keempat ada klasifikasi. Dia transaksi ini dibebankan dan dialokasikan ke buku besar yang benar. Dan yang selanjutnya ada diringkas. Yang kelima ada diringkas, di mana memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan itu ada di ringkasan dengan jumlah yang benar. Dan yang keenam ada posted, diposting untuk memastikan akumulasi total dalam file transaksi itu ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Dan yang ketujuh ada time, yaitu tepat waktu. Tepat waktu itu dia itu memastikan bahwa transaksi itu dicatat dalam akuntansi yang benar sesuai dengan periodenya masing-masing. Titik 3 ada entity level internal control, yaitu pengendalian internal tingkat entitas. Komponen pengendalian ini dipertimbangkan secara kolektif yang sering disebut sebagai level entitas kontrol karena masing-masing memiliki tingkat organisasi atau entitas daripada tingkat transaksi yang lebih rinci. Nah, pengendalian internal ini dia memiliki beberapa komponen. Yang pertama di 6.3.1 yaitu lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian ini menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif. Dia memberikan disiplin dan struktur yang mencakup elemen-elemen. Yang pertama, pada elemen lingkungan pengendalian itu ada komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika integritas. Nah, itu penting di pengendalian yang mempengaruhi desain, administrasi, dan pemantauan proses utama. Nah, integritas atau perilaku etis itu sendiri, dia produk dari standar etika dan perilaku organisasi. Dan ada komitmen terhadap kompetensi yang mengacu pada pertimbangan keahlian, tingkat yang diperlakukan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi. Dan pada 6.3.2 ada proses penilaian resiko entitas, di mana untuk mengidentifikasi dan merespon resiko bisnis untuk tujuan pelaporan keuangan itu proses penilaian resiko entitas itu mencakup cara menjamin mengidentifikasi resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang benar dan wajar. Dan dalam audit itu tujuannya untuk menilai kombinasi resiko inherent. Dan pada 6.3.3 ada sistem informasi, termasuk proses bisnis yang terkait relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Nah, peran sistem informasi ini untuk menangkap dan menukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengolah, dan mengendalikan operasi. Dan kualitas informasi dan
Komunikasi ini mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Pada 6.3.4 ada aktivitas pengendali. Aktivitas pengendali ini adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu dan memastikan arahan manajemen dijalankan di luar. Nah, umumnya aktivitas pengendalian ini dia mungkin relevan dengan audit dan dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit itu pada tinjauan kinerja atau indikator kinerja, memproses informasi, kontrol fisik keamanan fisik, aset, dan pemisahan tugas yang tidak sesuai untuk melakukan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugas secara normal. Pada 6.3.5 ada pemantauan pengendalian. Ya, ini berproses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kontrol operasinya. Operasi semestinya itu. Nah, proses ini dicapai melalui aktivitas yang berkelanjutan dan evaluasinya terpisah. Pada 3.6 ada pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil ini seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menempatkan internal yang efektif. Enam titik empat ada transaksi level internal control atau pengendalian internal tingkat transaksi. Dia adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi tertentu atau kelompok transaksi-transaksi dalam mempengaruhi, maksudnya dalam mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dan di buku besar umum. Nah, untuk klien rentan waktu dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan, kontrol tingkat transaksi itu sendiri adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Nah, di situ ada dua contoh arus transaksi yang terdapat pada 6.4.1, yaitu contoh arus transaksi yang proses penjualan, di mana untuk klien yang menjual barang termasuk memproses pesanan, menyetujui kredit, mengirim barang, menagih pelanggan, dan mencatat penjualan, serta piutang dagang. Arus transaksi untuk klien itu jasa adalah sama, tetapi sebagai pengganti pengiriman barang klien itu menjual atau melakukan layanan. Nah, pada tabel itu, pada contoh di 6.4.1, dia itu dapat diterapkan itu contoh resiko dan penilaian yang dapat diterapkan terkait dengan penjualan yang disajikan. Dan pada 6.4.2 ada contoh arus transaksi, proses biaya penjualan, di mana sistem itu terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan perusahaan dan biaya penjualan. Biaya penjualan itu terdiri dari laporan keuangan laba rugi dan dapat mencakup pembelian, persediaan, penambahan biaya, dan overhead. Pengurangan biaya penjualan itu untuk setiap persediaan yang tersisa dan transfer nilai saham di buku besar perusahaan raja. Dan pada gambar itu terdapat contoh yang menunjukkan resiko dan pengendalian yang terkait dengan biaya penjualan. 5. Documenting internal control. Mendokumentasikan pengendalian internal. Nah, sebelum auditor itu menguji pengendalian internal ini, dia perlu untuk mendokumentasikan pemahaman tentang pengendaliannya. Bentuk pengendalian transaksi dokumentasi yang paling umum itu ada yang pertama naratif atau narasi, di mana bentuk dokumen ini yang paling umum di lingkungan yang lebih kecil, di mana akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu. Dan auditor ini harus menjelaskan dengan kata-kata setiap langkah dari arus transaksi awal hingga akhir, dan sebagai contohnya terdapat pada gambar 6.1 itu. Selanjutnya, bentuk dokumentasi pada 6.5 ada flowchart and logic diagram, yaitu diagram alir dan diagram logik bentuk. Nah,
dia digunakan dalam bentuk yang lebih besar dan kompleks. Lingkungan auditor harus meringkas setiap langkah dari aliran transaksi dalam bentuk diagram atau aliran gambar. Dan sebagai contoh, dia terdapat pada gambar 6.2. Di bawahnya itu adalah contoh. Dan selanjutnya ada dokumentasinya, yaitu kombinasi of narrative and flowchart, yaitu kombinasi narasi dan diagram alur. Nah, bentuk dokumentasi kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi 2 bagian. Dengan diagram alurnya, diagram alur prosesnya itu dia berada di sebelah kiri, dan narasi yang menjelaskannya itu dia berada di sebelah kanan. Ada lagi yaitu daftar periksa dan kuesioner yang telah terformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis dari prosedur secara sistematis. Nah, itu ada contoh pada gambar 6.4. 6.6 ada identify strength and weakness in system of internal control, atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil yang penting untuk memahami sistem ini, pengendalian internal yang diterapkan klien yaitu kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomen mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Dan observasi itu sendiri dia dilakukan auditor. Apa yang dilakukan auditor itu akan berhubungan dengan pengendalian yang tidak relevan secara langsung dengan audit. Dan sementara itu, untuk mendapat umpat balik dari audit eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendali internal mereka, biasanya mereka itu fokus pada kelemahan yang untuk mengidentifikasi, karena kelemahan itu yang akan meningkatkan resiko kesalahan penyajian material yang tidak teridentifikasi oleh proses dan pengendalian manajemen. Titik 7 ada manajemen letter, yaitu surat manajemen. Dia itu sebagai penyimpanan yang disiapkan oleh tim audit yang akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat ini itu akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab itu. Dan dalam surat ini, dia itu membahas tentang kelemahan pengendalian internal dan hal-hal yang lain yang ditentukan selama proses audit itu telah pas berlangsung seperti itu. Dan dalam surat ini, dalam surat manajemen, itu ada pertimbangan profesional yang signifikan yang digunakan dalam merumuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi itu signifikan dan tidak cukup untuk menjamin komunikasi dan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan untuk suratnya itu dalam contoh suratnya itu ada pada gambar di bawah. Dia itu contoh surat manajemennya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam bab 6 kali ini. Jika ada kurangnya dalam penyampaian materi atau salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.